warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah akuntansi bank syariah. Sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, materi kita hari ini adalah akuntansi transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, untuk akuntansi transaksi ijarah ini pedoman kita adalah PSAK 107. Apa itu yang dimaksud dengan akad ijarah? Nah, berdasarkan PSAK 107, akad ijarah ini merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan. Jadi kalau ijarah murni itu ya, karena ada pemindahan hak guna, pemindahan manfaat tanpa ada pemindahan kepemilikan. Jadi bisa dikatakan bahwa akad ijarah ini merupakan sewa ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke contoh transaksi ya. Untuk transaksi ijarah ini misalnya PT Namira membutuhkan sebuah mesin untuk keperluan produk usahanya. Pada bulan Januari 2014, PT Namira mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah dan informasinya sebagai berikut. Biaya perolehan barang 120 juta, umur ekonomis barang 5 tahun, masa sewanya 2 tahun, nilai sisa umur ekonomisnya 0, sewa per bulannya 2.400.000 dan biaya administrasinya 480.000. Nah, di sini transaksi ijarah sewanya itu dicontohkan di sini bahwa barang yang disewakan itu adalah miliknya Bank Syariah. Nah, nanti akan ada perbedaan perhitungan ya antara yang disewakan itu barangnya miliknya Bank Syariah dengan barang yang bukan miliknya Bank Syariah, atau bisa dikatakan bahwa sewa disewakan kembali atau sewa atas sewa. Nah, kalau sewa atas sewa itu barang yang disewakan oleh Bank Syariah itu miliknya pihak ketiga atau miliknya pihak lain, bukan punyanya Bank Syariah. Nah, nanti ada perhitungan yang berbeda. Nanti ada lagi misalnya kasusnya itu adalah ijarah muntahiyah bitamlik, di mana di akhir akad itu ada perpindahan kepemilikan. Nah, nanti juga perhitungannya akan berbeda dengan ijarah yang biasa. Kemudian ada lagi transaksi ijarah sewa yang objeknya itu adalah jasa. Nah, nanti untuk ijarah yang objeknya itu adalah jasa biasanya sering disebut dengan ijarah multi jasa. Itu juga ada perhitungan yang berbeda. Oke, contoh pertama ini apabila barangnya itu dimiliki oleh Bank Syariah. Misalnya biaya perolehannya itu adalah 120 juta dan umur ekonomisnya itu 5 tahun, masa sewanya itu 2 tahun. Nah, cara menentukan sewa per bulannya, cara menghitung biaya sewa per bulan itu adalah bank akan menghitung biaya susut per bulannya dulu. Biaya susut per bulannya, cara menghitungnya gimana? Nah, tinggal biaya perolehan dibagi dengan umur ekonomisnya. 120 juta dibagi 5 tahun. 5 tahun itu berarti 60 bulan ya. Dibagi 60 bulan nanti ketemu sebesar 2 juta. Kemudian dari 2 juta itu ya, dari 2 juta itu berapa nanti ujroh yang diinginkan oleh bank. Misalnya bank menginginkan ujrohnya itu sebesar 20%. Nah, maka nanti 20% itu dihitung dari beban penyusutan per bulannya. Kemudian nanti ditambahkan misalnya tadi 20% ya ujroh yang diinginkan bank, maka 20% dikalikan beban penyusutan per bulan tadi sebesar 2 juta, maka ujrohnya sebesar 400.000. Nah, maka sewa per bulan yang harus dibayar nasabah kepada Bank Syariah setiap bulannya itu sebesar 2.400.000. Jadi yang 2 juta itu adalah beban penyusutan yang dimana bebannya itu sudah real ya. Sehingga kalau bank itu menginginkan keuntungan, maka
harusnya bank itu memberikan biaya sewa yang lebih tinggi dari beban susutnya setiap bulan. Gitu. Kemudian biaya administrasi yang dikenakan oleh nasabah itu sebesar 480.000. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal. Transaksi pengadaan aset ijaroh. Nih, misalnya pada tanggal 5 Juni, Bank Syariah membeli aset kepada perusahaan yang menyuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok. Oke, kalau pembelian dilakukan via rekening pemasok, maka nanti bank akan membayarnya itu langsung masuk ke rekeningnya pemasok, bukan diterima secara tunai oleh pemasok. Oke, maka di sini oleh Bank Syariah diakui sebagai persediaan ijaroh. Persediaan ijarohnya bertambah di debit sebesar 120 juta, kemudian rekening pemasoknya bertambah di kredit sebesar 120 juta. Oke, itu transaksi saat pengadaan aset ijaroh. Selanjutnya transaksi saat akad disepakati. Misalnya pada tanggal 10 Juni PT Namira menandatangani akad ijaroh atas mesin produksi. Oke, maka jurnal pada tanggal 10 Juni aktiva ijarohnya bertambah di debit sebesar 120 juta. Lalu kreditnya adalah persediaan ijaroh berkurang sebesar 120 juta. Oke, kemudian pada saat akad disepakati ditandatangani, nasabah membayar biaya administrasi sebesar 480.000. Maka kalau dibayar via rekening oleh nasabah, maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 480.000 dan diakui sebagai pendapatan administrasi. Maka di sini pendapatannya bertambah sebesar 480.000. Oke, itu untuk transaksi pada saat akad disepakati. Lalu untuk pengakuan penerimaan pendapatan ijaroh atau pembayaran biaya sewa dari nasabah kepada bank. Misalnya di sini terdapat tabel realisasi pembayaran sewa. Sewa dibayarkan setiap tanggal 10 mulai bulan Juli. Ya, mulai bulan Juli. Sebesar 2.400.000. Jatuh temponya tanggal 10 Juli, dibayar pada tanggal 10 Juli sebesar 2.400.000. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bulan pertama sampai dengan bulan keempat, nasabah itu membayarnya tepat waktu. Tanggal 10 dibayar tanggal 10. Tetapi pada bulan kelima yang harusnya dibayar pada tanggal 10 November, tapi baru dibayarkan pada tanggal 5 Desember. Berarti ada pembayaran yang mundur. Nah, pada bulan ke-6 yang harusnya dibayar pada tanggal 10 Desember, di sini nasabah baru membayar sebagian pada tanggal 10 Desember yang dibayarkan hanya sebesar 1.400.000. Nah, sisanya baru dibayarkan pada tanggal 3 Januari. Nah, maka di sini nanti akan ada pencatatan yang berbeda. Pertama, pencatatan nasabah membayar tepat waktu. Yang kedua, kalau nasabah membayarnya mundur. Nah, yang ketiga, yang dibayarkan hanya sebagian tepat waktu, sebagian lagi dibayar mundur. Oke, sekarang yang pertama, apabila nasabah membayar tepat waktu. Kalau dibayarnya secara tunai, maka kasnya bertambah. Kalau via rekening, maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 2.400.000. Kemudian seluruhnya itu langsung diakui sebagai pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Lalu selanjutnya, ketika nasabah ini membayarnya tidak tepat waktu ya, membayarnya mundur. Nah, maka jurnal pada tanggal 10 November itu diakui sebagai piutang pendapatan sewa karena nasabah belum bisa membayar di tanggal 10, maka oleh bank diakui sebagai piutang pendapatan sewa. Karena bank sudah tahu berapa pendapatan yang akan diterima, sudah pasti ya akan menerima pendapatan sebesar 2.400.000, maka sudah boleh diakui sebagai pendapatan sewa. Karena uangnya belum diterima, maka di sini masih diakui sebagai pendapatan sewa akrual. Dimana nanti ketika nasabah itu membayar, pendapatan akrual itu harus segera dihapus ya, supaya nanti pendapatannya itu bisa dibagi hasilkan kepada pihak ketiga. Oke, kemudian di tanggal 5 Desember ketika nasabah itu membayar, jika tunai kasnya yang berpengaruh via rekening nasabahnya yang berkurang sebesar 2.400.000. Kemudian piutang pendapatan sewanya berkurang sebesar 2.400.000.
Jangan lupa pendapatan sewa akrualnya harus dipindahkan, maka pendapatan akrualnya di sini berkurang sebesar 2.400.000 dan pendapatan sewanya bertambah sebesar 2.400.000. Oke, nah sekarang kalau sebagian itu dibayar tepat waktu, sebagian lagi dibayar mundur. Maka pada tanggal 10 Desember yang dibayar itu baru sebesar 1.400.000. Maka kalau dibayar secara tunai, kasnya yang bertambah, via rekening nasabahnya berkurang sebesar 1.400.000. Nah, sisanya sebesar 1 juta yang belum dibayarkan itu diakui sebagai piutang pendapatan sewa. Dan pendapatan sewanya itu bertambah sebesar yang sudah dibayarkan, yaitu 1.400.000, dan pendapatan sewa akrualnya itu yang belum dibayarkan sebesar 1 juta. Kemudian di tanggal 3 Januari ketika nasabah itu membayar, kalau dibayar secara tunai dari sisanya sebesar 1 juta, maka kasnya yang bertambah, via rekening maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 1 juta. Lalu piutang pendapatan sewanya berkurang sebesar 1 juta, pendapatan akrualnya harus dihapus ya. Pendapatan akrualnya berkurang sebesar 1 juta dan pendapatan sewanya bertambah dikredit sebesar 1 juta. Oke, kemudian karena barang tadi ya, barang yang disewakan tadi adalah miliknya Bank Syariah, maka bank itu harus membentuk beban penyusutan setiap bulannya. Nah, berapa besarnya penyusutan? Tadi sudah kita hitung ya, biaya penyusutan setiap bulannya itu, beban penyusutan setiap bulannya itu sebesar 2 juta. Diperoleh dari mana? Biaya perolehan 120 juta dibagi umur ekonomisnya, yaitu 60 bulan. Oke, maka jurnalnya pada tanggal 10 Juli ketika nasabah tadi jatuh tempo pembayaran nasabah ya, beban penyusutan aset ijarahnya bertambah di debit sebesar 2 juta dan akumulasi penyusutannya bertambah sebesar 2 juta. Jadi bebannya bertambah, akumulasi penyusutannya juga bertambah sebesar 2 juta. Oke, kemudian selanjutnya untuk IMBT, teknis perhitungan dan penjurnalan ijarah mutahiyyah bitamlik. Misalnya akad ijarah yang disepakati antara Bank Syariah dengan PT Namira itu adalah ijarah mutahiyyah bitamlik ya, di mana nanti pada akhir periode ada perpindahan kepemilikan dari Bank Syariah kepada PT Namira. Misalnya biaya perolehan barang tadi sebesar 120 juta ya, kemudian umur ekonomisnya 60 bulan, lalu masa sewanya itu 24 bulan. Nah, waktu pembelian barang itu setelah 24 bulan, berarti setelah sewa berakhir. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung biaya sewanya per bulan? Nah, untuk biaya sewanya per bulan, misalnya tadi ujroh yang diinginkan bank itu 20%, maka untuk beban susutnya ya, untuk beban susutnya nanti bukan pembaginya itu bukan 60 bulan, bukan umur ekonomis, tetapi pembaginya itu adalah masa sewanya. Jadi bukan 120 dibagi 60, tapi nanti 120 itu dibagi 24 bulan. Oke, berarti kalau 120 dibagi 24 sama dengan 5 juta ya, sehingga nanti biaya sewa per bulannya itu misalnya tadi ujrohnya itu adalah 20%, maka 20% dikali 5 juta. Oke, kemudian nah jadi perbedaannya tadi ya, kalau ijarah yang biasa yang barangnya itu dimiliki oleh bank tetapi tidak ada pengalihan kepemilikan, itu pembaginya adalah umur ekonomis, sedangkan untuk IMBT itu pembaginya adalah masa sewa. Kemudian nanti kalau kasusnya itu adalah sewa atas sewa, sewa disewakan kembali, pembaginya itu juga masa sewa. Kemudian untuk ijarah multi jasa itu juga nanti pembaginya adalah masa sewa, jadi jangka waktunya. Oke, untuk beban penyusutannya sebesar 5 juta ya, pembaginya adalah masa sewa yaitu 24.
Kemudian jurnalnya sama ya, beban penyusutannya bertambah, akumulasi penyusutannya bertambah sebesar 5 juta. Oke, kemudian menentukan tadi sewa per bulannya, ya biaya sewa per bulan yang harus dibayar nasabah kepada bank. Tadi masa susutnya beban penyusutannya adalah 5 juta, 120 dibagi 24, 5 juta. Kemudian misalnya ujroh yang diinginkan bank itu adalah 20%, maka 20% dikali 5 juta. Ketemu 1 juta. Maka biaya sewa per bulannya setiap bulannya itu sebesar 6 juta. Nah, 6 juta ini yang harus dibayarkan PT Namira kepada bank syariah. Tuh, kemudian ketika nasabah itu membayar, kalau dibayar secara tunai, kas yang bertambah, kemudian seluruhnya 6 juta itu diakui sebagai pendapatan ijarah atau pendapatan sewa. Nah, lalu ketika terjadi perpindahan kepemilikan, tadi ya, perpindahan kepemilikan itu ada 2 metode. Misalnya metode yang pertama itu apabila di akhir akad itu bank syariah memberikan barangnya sebagai hadiah atau dihibahkan, maka bank akan langsung menjurnal balik akumulasi penyusutan aset ijarahnya berkurang sebesar 120 juta dan aset ijarahnya juga berkurang sebesar 120 juta. Nah, apabila pelepasan kepemilikan ini sebelum berakhirnya masa sewa, misalnya jika harga jual itu dinilai di atas nilai buku aset ijarah, misalnya setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah tersebut sebesar sisa cicilan sewa kepada nasabah penyewa, yaitu sebesar 24 juta diperoleh dari, karena yang dibayarkan itu sudah bulan ke-20, maka sisanya tadi masih ada 4 bulan lagi ya. 4 bulan itu kalau 1 bulannya 6 juta, maka kalau 4 bulan dikalikan 4 ya, 6 juta dikalikan 4, maka nasabah itu harus membayar sebesar 24 juta. Kemudian jurnalnya, kasnya akan bertambah sebesar 24 juta, kemudian akumulasi penyusutan aset ijarahnya berkurang sebesar 100 juta, aset ijarahnya berkurang sebesar 120 juta sebesar harga perolehan, kemudian sisanya itu diakui sebagai keuntungan penjualan aset ijarah sebesar 4 juta. Oke, kemudian jika harga jual ini lebih rendah dari nilai bukunya, misalnya setelah penerimaan pendapatan sewa bulan ke-20, bank syariah menjual mesin yang menjadi aset ijarah sebesar 15 juta. Adapun nilai bukunya itu sebesar 20 juta sisanya ya, yaitu sebesar 20 juta. Maka jurnalnya yaitu kas yang diterima bank itu hanya sebesar 15 juta. Lalu akumulasi penyusutan ijarah berkurang sebesar 100 juta. Kemudian aset ijarahnya berkurang sebesar harga perolehan yaitu 120 juta, dan selisih kurangnya diakui sebagai kerugian penjualan aset ijarah sebesar 5 juta. Oke, kemudian contoh untuk transaksi ijarah multi jasa. Misalnya, Ibu Uli melakukan transaksi ijarah dengan BPRS untuk keperluan biaya sekolah. Karena multi jasa ini objeknya adalah jasa, ya, berarti selain untuk biaya sekolah, bisa juga untuk biaya kesehatan. Kemudian selain itu bisa juga untuk pariwisata. Nah, misalnya di sini dicontohkan untuk biaya sekolah anaknya selama 1 semester, yaitu sebesar 9 juta. Masa sewanya 6 bulan. Biaya berarti per bulannya itu 1.700.000 misalnya ya. Misalnya keuntungan yang diinginkan oleh bank itu sebesar 200.000, maka kita akan mencari biaya susut per bulannya. Karena multi jasa, maka pembaginya adalah masa sewa, berarti 9 juta dibagi 6 bulan
9 juta dibagi 6 bulan, maka susut per bulannya yaitu sebesar 1.500.000. Nah, kalau keuntungan yang diinginkan atau ujung yang diinginkan bank itu sebesar 200.000 per bulannya, maka 1.500.000 ditambah 200.000 sehingga nilai sewa per bulannya itu sebesar 1.700.000. Oke, kalau di sini biaya administrasi itu yang harus dibayarkan pada saat akad sebesar 45.000. Oke, maka jurnalnya yang pertama yaitu pengadaan aset ijaroh. Bank akan membayarkan langsung ke rekeningnya UMY. Misalnya di sini tadi Ibu Uli itu akan membayar keperluan biaya sekolah anaknya selama 1 semester di UMY ya, sebesar 9 juta, masa sewanya 6 bulan. Oke, jurnal yang pertama yaitu pengadaan aset ijaroh, langsung membayar kepada pihak UMY. Maka di sini aset ijarohnya bertambah sebesar 9 juta, kemudian langsung masuk ke rekening UMY ya sebesar 9 juta. Kemudian jurnal pada saat akad jadi disepakati. Pada saat akad, nasabah akan langsung membayar biaya administrasi sebesar 45.000, maka kasnya bertambah kalau dibayar secara tunai dan rekening nasabahnya akan berkurang sebesar 45.000. Lalu pendapatan administrasinya bertambah, dikredit sebesar 45.000. Kemudian yang terakhir yaitu saat pengakuan penyusutan aset ijaroh dan pembayaran sewa. Oke, beban penyusutan aset ijaroh tadi sudah kita hitung karena multi jasa pembaginya adalah masa sewa, jadi 9 juta dibagi 6 bulan, masa susut biaya susut per bulannya itu sebesar 1.500.000. Maka di sini beban penyusutannya bertambah, akumulasi penyusutannya juga bertambah sebesar 1.500.000. Nah, kemudian untuk pembayaran sewanya pada tanggal 1 Maret, kalau dibayar secara tunai, kasnya bertambah. Kalau via rekening, maka rekening nasabahnya berkurang sebesar 1.700.000 dan seluruhnya diakui sebagai pendapatan sewa sebesar 1.700.000. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.